Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan ini melakukan doa yang ditujukan untuk orang tua, untuk seorang mama. Pertama-tama saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah, ditinggal kematian oleh saudara, oleh orang tua maupun oleh kerabat, menimbulkan penderitaan, menimbulkan kesedihan. Lebih-lebih yang ada ikatan yang kuat dengan yang meninggal, pasti penderitaannya jauh lebih berat daripadanya yang mengenal begitu saja. Namun tidak selamanya bahwa kematian itu menjadi penyebab kesedihan dan penderitaan. Ada beberapa perkecualian yang sempat juga ditulis di dalam kitab suci Buddhis yang layak dijadikan satu pelajaran bagi kita semua. Bagi mereka yang belum paham, belum menyadari tentang hukum ketidakkekalan atau hukum kematian, pasti kematian seseorang, lebih-lebih orang dekat, akan menimbulkan gejolak. Tidak sedikit setelah ditinggal orang dekatnya dia stres, dia putus asa, tidak mempunyai semangat kerja lagi. Itu pada umumnya seperti itu. Ternyata tidak menerima kematian bukan saja dialami atau dirasakan oleh umat-umat awam saja. Di kalangan rohaniwan pun sekalipun sudah menggeluti dengan pengetahuan agama, tetap di saat ditinggal kematian oleh orang dekat pasti juga akan menimbulkan kepedihan dan penderitaan. Saya pernah melihat ada salah satu seorang romo, istrinya meninggal, padahal ceramahnya juga bagus, di saat-saat kematian juga pandai memberikan penghiburan ya kepada mereka yang sedang, keluarga yang sedang berduka. Tapi ketika ditinggal kematian oleh istrinya sendiri, dia pun juga nangis juga. Bisa saja memberi nasihat kepada orang lain tentang kematian, untuk bersabar, untuk bisa menerima hukum kesunyataan. Namun ketika kematian terjadi pada orang dekat, ternyata dhamma yang diajarkan Sang Buddha, hukum kesunyataan atau kematian itu tidak langsung bisa diterima oleh dirinya. Ada juga di kalangan biku di zaman Sang Buddha. Ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, dia pun sebagai manusia mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Kematian Sang Buddha ini direspon, bisa saya kelompokkan menjadi dua kelompok. Ada kelompok biku, begitu mendengar Sang Buddha meninggal atau wafat, langsung mereka menangis meraung-raung. Bisa kita bayangkan seorang biku pakai jubah menangis meraung-raung ya. Ada yang berguling-guling di tanah karena tidak bisa menerima kematian gurunya. Dia mengatakan terlalu cepat Sang Buddha meninggalkan kita. Sang Buddha tidak boleh mati. Sang Buddha sangat dibutuhkan oleh dunia ini sepanjang masa. Kenapa harus mati? Karena mereka berpikir seperti itu, mereka pun secara fisik maupun secara batiniah pikirannya menderita sekali, tidak bisa menerima. Kemudian kelompok yang kedua, begitu mendengar Sang Buddha wafat atau parinibbana, dia dengan penuh ketenangan bisa menerima. Tanpa kecuali Sang Buddha harus tunduk pada hukum kematian. Sang Buddha pernah lahir, berkembang, dan akhirnya ditutup dengan kematian. Sudah menjadi hukum alami dan kodrati, siapapun yang pernah lahir di dunia ini tidak kekal adanya. Yang lahir pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian. Karena mereka melakukan perenungan itu, ditinggal orang dekat Sang Buddha, mereka pun dengan penuh keikhlasan dan kerelaan dan bisa menerima hukum kematian ini. Saya yakin Anda sekalian yang hadir di sini, putra-putri beliau, termasuk kelompok yang pertama ini, ya, belum langsung bisa menerima. Lebih-lebih seorang tua, seorang mamah
pernah bergaul, pernah berkumpul sekian puluh tahun, bukan saja sehari dua hari, namun puluhan tahun. Batin kita, pikiran kita sudah terlanjur melekat. Kita berpikir orang tua akan selalu menunggui anak dan cucu-cucu. Kita lupa bahwa kematian setiap saat menghantui kehidupan tanpa kecuali orang tua kita. Namun ada sebuah kisah di zaman Sang Buddha, yaitu ternyata Sang Buddha sendiri sebelum menjadi seorang Buddha, dia seorang bodhisatta atau calon Buddha. Ketika terlahir sebagai seorang petani yang sederhana, ternyata bisa merenungkan tentang datangnya kematian setiap saat. Apa manfaat setiap saat ketika menghadapi datangnya kematian yang pasti akan datang kepada siapapun tanpa kecuali keluarganya. Di saat salah satu anggota keluarga anaknya meninggal, dia langsung bisa menerima. Di dalam syair disebutkan, menerimanya kematian dari anaknya ini, dia mengatakan demikian. Manusia meninggalkan rangkanya yang tidak kekal. Apabila kesenangan hidup telah berlalu sekejap, sebagai seekor ular biasa selalu membuang kulitnya yang telah rusak. Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu seorang yang mati. Kita lihat seekor ular ingin memperbarui kulitnya, pasti akan membuang kulit yang lama. Ilustrasi perumpamaan ini juga berlaku bagi kita semua, bagi orang tua kita, bahwa sepeninggal orang tua secara badan jasmani ini bukan berarti akhir segalanya orang tua Anda. Pernah bertahun-tahun berkumpul, kemudian meninggal dan akan melanjutkan kehidupan-kehidupan berikutnya di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Tentunya sebagai anak tidak perlu terlalu mencemaskan dan mengkhawatirkan orang tua yang telah tiada, yang telah meninggal. Pasti semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga dengan penuh rasa tanggung jawab, mendidik, membesarkan Anda dengan penuh ketulusan. Sebagai seorang istri juga pernah mengalami setia kepada suami, sebagai anggota masyarakat, sebagai orang beragama pun telah memberikan kontribusinya, dedikasinya, pengabdiannya untuk agama dan masyarakat. Kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan itulah yang akan selalu menemani beliau di alam-alam berikutnya, alam-alam yang lain. Dan juga pada kesempatan ini, 2 hari ini, bahkan sampai hari Sabtu nanti, kita akan memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Di dalam janji dan sumpahnya, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya, surga bahagia, surga sukawati. Sudah menjadi cita-cita dan keinginan wajar setiap orang hidup di dunia ini sejahtera dan mati masuk surga. Memang dijelaskan di dalam agama Buddha, surga yang didapatkan seseorang bukan merupakan hadiah semata, hadiah cuma-cuma dari makhluk atau dari pihak lain, namun sebuah prestasi kehidupan, perbuatan-perbuatan baik yang pernah ditanam di dunia ini, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, maupun dimanapun berada. Semoga dengan selalu kita iringi doa Amitabha maupun doa-doa sesuai dengan agama dan keyakinan keluarga yang ditinggalkan, pasti akan membuat bahagia arwah beliau dan segera mengkondisikan dari kebahagiaan yang diciptakan sendiri. Itu akan mendorongnya untuk terlahir di alam bahagia, alam surga. Kita ucapkan selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang terang dan lapang, dan keluarga yang tinggalkan segera merelakan dan mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.